Bab 675. Happy dipukul. Sebelum jam 5 sore, Davidkin sudah tiba di TK Eminen. Hari ini adalah hari pertama Happy masuk taman kanak-kanak yang baru, juga hari saat Davidkin secara resmi mulai mengasuh anak setelah pensiun. Kakek. Belum keluar dari taman kanak-kanak, Happy sudah melihat Davidkin dari jauh, melambaikan tangan kecilnya dengan gembira. Davidkin juga bergegas melambaikan tangannya, wajahnya penuh rasa sayang. Happy, di sekolah tidak ada yang mengganggumu bukan? Dalam perjalanan pulang, Davidkin memegang tangan Happy, bertanya sambil terkekeh. Happy menggeleng, Happy adalah si imut super yang tak terkalahkan, tidak ada yang akan mengganggu Happy. Davidkin dibuat tertawa oleh Happy, benar, Happy adalah si imut. Tidak, si imut super yang tak terkalahkan. Baik, si imut super. Kakek, kamu sungguh bodoh, Happy sudah mengajarimu 2 kali, kamu tetap salah, yang benar adalah si imut super yang tak terkalahkan. Si imut tak terkalahkan. Salah. Kakek dan cucu itu mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, berjalan menuju ke rumah. Puncak awan di Jiangsu berada di puncak gunung, sedangkan puncak awan di kota Yan berada di tanah datar. Selain memiliki halaman pribadi, jaraknya juga relatif dekat dengan area villa lainnya, hanya beberapa ratus meter. Sedangkan TK Eminen ada di area villa, Davidkin juga mudah mengantar jemput Happy, bahkan tidak perlu menyetir, hanya perlu berjalan kaki saja. Kakek, aku tidak mau pulang, aku ingin bermain di sana. Saat melewati sebuah taman bermain, Happy berkata dengan gembira. Davidkin melihat jam sebentar, baru jam 5 lebih sedikit, Jerry dan yang lainnya seharusnya belum pulang, dia sudah menyiapkan hidangan makan malam, pulang nanti hanya perlu memanaskan saja lalu bisa makan. Dia berkata, hanya boleh bermain setengah jam, kalau tidak, nanti kalau orang tuamu dan bibimu pulang, tidak ada makanan untuk dimakan. Happy bergegas menyahut, baik. Tidak heran area villa paling mewah di kota Yan, bahkan taman bermain di dalamnya juga sangat bagus. Saat ini, ada banyak orang di dalam taman bermain, kebanyakan adalah orang tua. Masih ada banyak orang bermain catur bersama, juga ada yang bermain seruling, bermain cambuk untuk berolahraga, ada yang menulis kaligrafi di tanah dengan kuas besar yang dicelupkan ke dalam air. Selain orang-orang tua ini, masih ada beberapa kakek dan nenek yang membawa anak-anak. Davidkin tersenyum berkata, aku baru menyadari ada tempat mengasyikkan seperti ini, besok pagi aku akan datang ke sini. Baru datang kemari, walaupun taman bermain yang jaraknya tidak jauh dari rumah, namun Davidkin sungguh tidak tahu. Kakek, cepat. Davidkin melihat ke sekeliling dengan penasaran. Happy sedikit tidak sabar, menarik tangan Davidkin, buru-buru berlari ke tempat anak-anak tidak jauh dari sana. Di tempat yang akan Happy kunjungi ada seluncuran, masih ada ayunan, pantas saja dia ingin pergi ke sini. Kakek, aku akan bermain setengah jam. Selesai bicara, Happy menjatuhkan tas sekolah, berlari ke sana seperti seekor burung yang gembira. Sejak Jerry yang kembali, Happy memiliki ayah. Kepribadiannya juga berubah jauh lebih ceria. Dengan cepat, dia bermain bersama anak-anak, berlari dan bermain. Davidkin duduk di bangku batu, bibirnya tersenyum sayang, tatapannya tidak pernah meninggalkan Happy. Waktu berlalu menit demi menit, waktu setengah jam segera tiba. Happy, ayo kita pulang. Davidkin berjalan mendekat sambil tersenyum. Kakek, Jeno membuat masalah. Davidkin baru berjalan mendekat, Happy berkata dengan ekspresi cemberut. Masalah apa? Davidkin bertanya dengan bingung. Baru menyadari anak-anak yang baru saja bermain dengan Happy, selain seorang anak laki-laki, orang-orang lainnya sudah pergi. Siapa tahu Happy baru selesai bicara, Jeno berkata marah, aku tidak membuat masalah, jelas-jelas kamu yang membuat masalah. Kamulah yang mematahkan patung. Kamu yang membuat masalah. Happy sangat marah, jelas-jelas salah Jeno, tapi Jeno malah memfitnah dirinya. Davidkin baru menyadari ada sebuah Rolls Royce yang sangat mahal berhenti di samping,
patung emas di kepala mobil patah, patung emas masih berada di tangan Geno. Bukankah patung emas ada di tanganmu? Kamu anak ini, bagaimana bisa memfitnah Happy? Davidkin tahu sangat jelas Happy tidak akan berbohong. Patung emas itu juga ada di tangan Geno, hanya bisa membuktikan Geno yang mematahkan patung emas. Hua! Geno dibuat takut oleh Davidkin, seketika menjejalkan patung emas ke tangan Happy, tiba-tiba menangis keras. Geno, kamu kenapa? Siapa yang mengganggumu? Saat ini, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun berlari mendekat, bergegas memeluk Geno dan bertanya. Geno menangis berkata, "Ibu, Happy mematahkan patung emas, masih berkata aku yang melakukannya, lelaki tua ini, masih memukulku. Ibu, mereka menindasku." Mendengar ucapan Geno, Davidkin hampir gila karena marah, dengan ekspresi tidak senang berkata, "Kamu anak kecil ini, bagaimana bisa berbohong?" Plak. Perhatian Davidkin tertuju pada Geno, belum sempat bereaksi, Ibu Geno sudah mendekat, mengangkat tangan dan menamparkan wajah Happy. "Kamu jalang kecil, beraninya menindas putraku, lihat tidak aku memukulmu." Ibu Geno sambil bicara sambil mengulurkan tangan akan memukul Happy. Hua! Wajahnya ditampar, Happy seketika juga mulai menangis. Saat ini Davidkin baru tersadar, sepenuhnya murka, mendorong Ibu Geno, lalu memeluk Happy, berkata marah, "Kamu wanita ini, bagaimana bisa memukul anak kecil? Orang tua, beraninya kamu memukulku. Apa kamu tahu siapa suamiku? Dia adalah orang keluarga Li." Ibu Geno seperti wanita gila, sambil bicara sambil menyerbu ke arah Davidkin, sepasang tangannya tidak hentinya mencakar ke arah Davidkin. Davidkin mati-matian melindungi Happy dalam pelukannya, hanya bisa melawan cakaran Ibu Geno. Di sekitar banyak orang yang menonton, awalnya masih terlihat seperti akan melerai, saat mendengar Ibu Geno berkata suaminya adalah orang keluarga Li, mereka terkejut. Setelah keluarga Kai digantikan oleh keluarga Chen, keluarga Li menjadi pusat perhatian. Selain 8 keluarga besar kota Yan, siapa yang berani menyinggung orang keluarga Li? Dengan cepat, wajah dan lengan Davidkin semuanya dicakar oleh Ibu Geno, baru melampiaskan amarah. "Orang tua, apa kamu tahu berapa harga mobil ini? Ini adalah Rolls-Royce Ghost edisi terbatas, nilai koleksinya sekarang 50 juta RMB. Ibu Geno berkata dengan ekspresi marah, "Kamu anak jalang ini, merusak mobilku, hari ini bila kamu tidak dapat membayar ganti rugi 50 juta RMB, jangan berpikir untuk pergi." Saat ini Davidkin baru tahu ternyata mobil ini adalah mobil Ibu Geno. Hanya saja, saat mendengar dia terus berkata anak jalang, ini membuat Davidkin sangat marah, bicara hati-hati. "Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Haiya, kamu masih berani bicara balik." Ibu Geno tertawa marah, "Baik, aku tidak bicara lagi denganmu, sekarang aku panggil suamiku datang mengurus hal ini. Aku beritahu padamu, temperamen suamiku buruk, tunggu saat dia datang, dia tidak akan begitu mudah melepaskanmu." Selesai bicara, Ibu Geno menelepon, "Suamiku, putramu dipukul orang di taman bermain, kamu cepat bawa orang kemari." Bersambung.